Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menjadi seorang data analis. Ya, tentu dalam dunia yang terus berkembang saat ini, menjadi seorang data analis itu adalah sebuah pilihan karir yang menarik gitu ya. Dan peran ini tidak hanya membutuhkan pemahaman mendalam terhadap data, tentunya juga keterampilan analisis yang tepat. Nah, kemampuan untuk merubah informasi menjadi wawasan bagi perusahaan itu merupakan suatu output yang dibutuhkan gitu. Nah, ada beberapa roadmap atau beberapa kompetensi untuk menunjang profesi tersebut. Nah, saya akan memberikan secara singkat gitu ya bagaimana kita bisa menjadi seorang data analis yang baik gitu. Yang pertama adalah tentu pemahaman bisnis itu sendiri. Teman-teman ketika menjadi seorang data analis, poin yang harus dipahami pertama adalah memahami proses bisnis yang ada di dalam industri tersebut. Contoh, saya menjadi seorang data analis di industri perkebunan, maka saya harus paham konsep perkebunan itu seperti apa, kemudian output yang dihasilkan itu seperti apa. Paling gampang adalah misalkan dalam dunia perkebunan itu pasti akan ada produksi atau hasil panen yang akan diolah, hasil panen yang akan dijual. Nah, itu berarti akan menjadi sebuah output, menjadi sebuah target. Seorang data analis akan mengenerate suatu insight bagaimana sih produksi suatu musim atau produksi di musim-musim tertentu, atau mungkin bagaimana penjualan di musim tertentu. Nah, tentu bisa juga untuk memprediksikan berapa produksi yang akan keluar. Nah, itu adalah pemahaman bisnis dari seorang data analis. Kemudian skill yang kedua atau kompetensi yang kedua adalah pemahaman terkait dengan konsep statistik, teman-teman. Nah, kemampuan untuk memahami suatu data tentu harus berdasarkan rasionalitas dan harus berdasarkan kaidah statistik. Nah, di sini konsep seperti mean, median, modus, kemudian statistik deskriptif dan statistik inferensia itu merupakan hal-hal yang harus teman-teman butuh pahami lebih dalam gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk melihat suatu database yang sangat besar gitu, untuk melihat suatu database yang banyak dan mungkin terdiri dari ribuan baris dan sebagainya, itu teman-teman membutuhkan suatu analisa secara cepat. Nah, konsep statistik deskriptif ini bisa membantu teman-teman untuk menyeret suatu insight di awal gitu. Nah, nantinya bisa dikembangkan lagi ke insight yang berikutnya. Nah, sehingga konsep statistik ini menjadi penting, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah memahami kemampuan analisis data. Nah, kemampuan analisis data sendiri berkaitan dengan bagaimana kita mengumpulkan, bagaimana kita membersihkan, dan bagaimana kita menyusun suatu data. Nah, tentu kalau kita sudah identik dengan kata-kata mengumpulkan, menyusun, nah itu akan berkaitan dengan platform Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman juga harus pahami dengan jeli gitu ya, bagaimana sih menyusun data di Microsoft Excel, bagaimana kita membuat data tabular, bagaimana kita menghasilkan suatu database yang baik agar bisa diolah di platform yang lainnya gitu. Nah, ini harus teman-teman pahami juga. Fungsi-fungsi di Excel sederhananya seperti pivoting, kemudian filter atau slicer gitu ya. Dan bagaimana kita membuat suatu analisa sederhana itu paling tidak teman-teman harus kuasai. Ada juga fitur data analis di Microsoft Excel. Nah, itu mulai dari situ dulu teman-teman. Coba pahami dan coba explore gitu. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kemampuan programming, teman-teman. Nah, di kemampuan programming ini biasanya akan lebih berfokus pada bahasa pemrograman ya. Pengalaman saya bahwa memang saat ini kan Python sedang menjadi bahasa pemrograman yang sangat fenomenal ya. Nah, namun teman-teman kalau misalkan mau memulai menjadi seorang data analis, ya ada berbagai macam opsi. Bisa langsung menggunakan Python atau mungkin berawal dari R dulu. Nah, R ini biasanya lebih identik dengan data-data yang akan berkaitan dengan suatu percobaan, atau bisa dibilang secara statistik itu lebih banyak fungsi dan library-nya gitu. Tidak menutup kemungkinan di Python juga jauh lebih banyak dan bahkan lebih advance lagi dilengkapi dengan fitur machine learning. Namun tidak ada perbandingan baik buruk antara Python dan R, namun teman-teman bebas untuk memilih mana yang teman-teman lebih nyaman gitu ya. Kalau saya dulu memulai dari R dulu, kemudian dari R berlanjut ke Python. Nah, sampai sekarang memang saya berfokus di Python itu sendiri. Nah, kemudian skill yang berikutnya adalah teman-teman juga harus pahami ketika sudah menguasai bahasa pemrogramannya, harus tahu nih ketika mau menganalisis suatu data harus tahu library apa yang dibutuhkan, package apa yang dibutuhkan, dan di dalam package itu sendiri sebenarnya punya banyak fungsi dan punya banyak karakter. Artinya bagaimana kita bisa mengeksplor data tersebut itu dibutuhkan pemahaman terkait dengan library atau package tersebut. Nah, teman-teman harus pahami seperti pandas,
NumPy, kemudian scikit-learn, dan kalau di R itu sendiri ada ggplot gitu ya, kemudian tidyverse, dan banyak yang lainnya gitu. Dan yang dibutuhkan berikutnya adalah pemahaman machine learning. Nah teman-teman, ini machine learning menjadi sebuah fenomena yang menarik tentunya di zaman sekarang ini ya, bahwa penggunaan machine learning untuk menganalisis suatu data, untuk mengenerate suatu insight itu memang memudahkan kita sebagai seorang data analis gitu. Nah teman-teman juga harus pahami konsep machine learning itu sendiri seperti apa. Kita mulai dari supervised learning, kemudian ada unsupervised learning, dan juga ada reinforcement learning. Nah teman-teman mulai explore algoritma apa saja yang ada di dalam masing-masing jenis machine learning tersebut. Bisa dimulai dari mungkin decision tree, atau yang paling sederhana adalah menggunakan linear regresi, logistik regresi, dan sebagainya. Nanti baru mulai menggunakan fitur-fitur algoritma yang lebih advance, misalkan artificial neural network atau convolutional neural network gitu. Dan pemahaman berikutnya adalah tentu teman-teman harus pandai memvisualisasikan. Ya, setelah datanya diolah, setelah datanya dianalisis gitu, teman-teman harus pandai memvisualisasikan data tersebut. Ini umumnya bisa menggunakan Power BI, Tableau, atau mungkin menggunakan Looker Studio. Dan bahkan ada opsi paling terakhir, yaitu menggunakan dashboard analitik di Microsoft Excel. Itu juga bisa teman-teman. Nah kemampuan visualisasi ini akan mendukung teman-teman untuk menjadi seorang data analis yang baik gitu ya. Artinya teman-teman sudah mengolah data, kemudian sudah menemukan insight datanya, jangan sampai visualisasinya juga salah, jangan sampai visualisasinya tidak tepat nanti. Nah ada sebuah statement yang menarik ya, bahwa satu gambar itu lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Ini yang dimaksud teman-teman. Ada ketika teman-teman sudah membuat narasi yang begitu indah, kemudian narasi yang begitu powerful, menyasar target bahwa ternyata produksi di suatu kebun X mengalami penurunan disebabkan karena bla 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 dan sebagainya, faktor pendukungnya adalah bla 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 dan sebagainya, ternyata visualisasinya salah atau visualisasinya kurang tepat. Misalnya terlalu banyak parameter lah, misalnya terlalu banyak struktur yang seharusnya tidak ditampilkan dalam grafik atau dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang tidak informatif. Nah, buat suatu visualisasi yang menarik tentunya. Dan visualisasi ini harus inklusif, artinya semua orang ketika melihat visualisasi tersebut sudah bisa memahami tanpa adanya pertanyaan lebih detail gitu. Adapun pertanyaan lebih detail itu akan menyusul ketika teman-teman sudah menjelaskan dan sudah mengarahkan bahwa grafik ini akan mengarah kemana, kemudian grafik ini akan berhubungan dengan parameter yang apa, seperti itu. Kompetensi berikutnya yang terakhir adalah keterampilan untuk berkomunikasi. Ya ini teman-teman, setelah divisualisasi, teman-teman juga harus pandai berkomunikasi. Artinya bagaimana teman-teman membuat narasi, bagaimana teman-teman mempresentasikan hasil dari data yang sudah diolah, kemudian sudah mendapatkan insight. Ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting bagi manajemen. Artinya teman-teman dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Yaitu kira-kira beberapa hal yang harus kita penuhi untuk menjadi seorang data analis ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu karena ini memang cukup singkat, dan nantinya ke depan mungkin akan ada beberapa video seperti ini lagi, dan kita akan coba bahas detail satu persatu untuk kompetensi yang sudah kita bahas di awal. Saya rasa sekian itu teman-teman, semoga membantu dan sampai jumpa lagi.